Kemajuan AI hari ini sangat cepat. Hal ini menyebabkan transformasi dakwah yang umumnya hanya dilakukan di mimbar masjid atau di panggung acara, kini bisa dilakukan di rumah atau di mana saja. Asal ada handphone, rekam, edit, upload, dan dakwah pun bisa dilihat di mana saja, kapan saja, hanya perlu handphone dan akses internet. Hari ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat menarik. Aktivitas yang sering kita temui sehari-hari, yaitu aktivitas dakwah. Nah teman-teman, tema yang akan kita bahas hari ini adalah dakwah di era konvergensi media yang berbasis AI. Tema ini sangat menarik karena kita di sini akan membahas sebuah aktivitas dakwah yang umumnya itu dilakukan di mimbar masjid atau di panggung acara, entah itu acara haul akbar atau syukuran atau apa. Kini bisa dilakukan hanya dengan kita menyiapkan sebuah teks saja, kemudian sediakan handphone atau kamera, kemudian kita edit dan kita upload, dan dakwah pun siap untuk dinikmati kapan saja, di mana saja, asal ada handphone atau laptop dan akses internet. Mudah sekali. Perubahan teknologi ini harus membuat seorang dai itu bisa beradaptasi. Di mana seorang dai itu harus bisa memanfaatkan AI dan teknologi maju lainnya supaya mad'unya atau masyarakat yang menonton, menikmati, mendengarkan dakwahnya itu bisa tetap relevan. Kalau istilah kerennya itu gak ketinggalan tren atau gak ketinggalan zaman lah. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita akan cari tahu dulu, kita akan pahami dulu, kita analisis apa definisi dari dakwah itu apa, konvergensi itu apa, media itu apa, dan AI itu apa. Baru kita akan nanti bahas ke pembahasan intinya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada dakwah. Dakwah itu apa? Dakwah itu adalah aktivitas menyeru, da'a, memanggil, menyeru kepada seseorang agar beriman atau juga taat kepada Allah dengan cara yang baik pula dakwah tersebut. Dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan tentang perintah dakwah, kemudian tentang tata caranya seperti apa. Perintah dakwah ada dalam surat Al-Imran ayat 104. Kemudian dalam surat yang sama di ayat 110 itu masih tentang perintah berdakwah. Kemudian di surat yang lain ada di surat An-Nahl ayat 125 itu tentang tata cara dakwah. Yang bunyi ayatnya itu seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Un'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadiluhum billati hiya ahsan. Nah, yang artinya itu dakwah itu bisa dengan hikmah. Kemudian yang kedua ada mau'idah hasanah, dan yang terakhir ada wajadiluhum billati hiya ahsan. Nah, itu tentang dakwah, pengertian dakwah. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya, itu ada konvergensi. Konvergensi itu apa? Konvergensi umumnya dipahami sebagai keadaan menuju satu titik atau memusat. Nah terus kalau kita tarik ulur ke kalau konteksnya kita ambil ke dalam ranah media, nah konvergensi ini adalah merujuk pada penggabungan atau bisa juga mengintegrasikan berbagai macam platform media, nah, supaya orang itu istilahnya bisa beradaptasi. Nah kemudian media ini terbagi menjadi dua. Ada media lama, ada media baru. Media lama itu apa? Media lama itu kayak yang sifatnya itu analog. Contoh seperti televisi, radio, kemudian bisa juga majalah, koran. Nah itu media-media yang analog, masih media dahulu. Kemudian setelah adanya media lama, muncullah media baru. Media baru itu apa? Media baru itu yang basisnya memakai digital.
dan perlu adanya akses internet. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya ataupun media-media yang basis internet lain. Nah, kemudian setelah adanya media baru ini, muncul inovasi yang baru. Apa itu? Itu ada AI. Nah, AI ini muncul ketika media baru sudah lama ya, sudah lama berkembang, akhirnya ada itu inovasi AI. AI ini pengertian secara umumnya itu adalah sebuah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem komputer agar komputer tersebut bisa menirukan kecerdasan manusia. Bisa menirukan, bahkan untuk sekarang AI itu dibuat seperti robot ya. Nah, AI ada banyak banget macamnya. Contoh AI ada di Gemini, ada di Google VO itu yang baru-baru ini viral, ada GPT, banyak banget sumpah Pak. Ini yang menyebabkan tadi seorang dai itu harus bisa berinovasi agar tidak ketinggalan zaman. Nah, pertanyaannya, bagaimana seorang dai itu bisa memanfaatkan peluang dari AI ini supaya dakwahnya itu bisa tetap relevan di masa kini? Agar seorang dai bisa tetap relevan atau diterima dakwahnya oleh masyarakat, nah, dai ini mau tidak mau harus beradaptasi dengan AI supaya dakwahnya ini bisa tetap relevan tentunya. Nah, dalam konteks ini berarti dai ini harus memanfaatkan teknologi AI sebagai alat untuk mempermudah aktivitas dakwahnya. Nah, teman-teman, untuk pembahasan kali ini tentang AI, berdakwah dengan AI, menggunakan alat AI, kita akan langsung praktekkan supaya kita tidak hanya sekedar berteori saja. Kita pindah ke layar laptop. Oke, teman-teman, kita sudah berpindah ke layar laptop ya. Kita sudah berpindah di layar laptop. Kita di sini pertama akan membuat sebuah skrip dakwah. Kita bisa memanfaatkan banyak sekali AI, Pak. Mulai dari Claude AI, bisa juga ChatGPT, Perplexity, atau Gemini, masih banyak lagi. Kita coba yang paling umum di ChatGPT. Kita membuat skrip dakwah. Kita bikin skripnya kayak gini. Coba buatkan saya sebuah skrip dakwah dengan durasi 1 menit dengan temanya apa? Temanya bisa bersyukur. Oke, kita buat generate. Nah, sudah tergenerate di sini. Kemudian setelah ini kita bisa memanfaatkan AI untuk bisa membuat teks ini bisa menjadi sebuah audio. Selanjutnya yang bisa digunakan untuk membuat sebuah teks menjadi sebuah audio adalah di sini ada contohnya di Eleven Labs. Kita akan coba ya teman-teman, kita login terlebih dahulu. Minum terlebih dahulu ya teman-teman. BTW ini enak. Nah teman-teman, kita sudah login. Selanjutnya kita bisa pilih text to speech. Kemudian di sini kita bisa paste si teksnya. Nah, ini kita juga bisa milih nih orangnya seperti apa di sini nih. Ada Alice, ada Putra, oh banyak. Kita contohkan sama si Brian. And tinggal kita di sini generate. Nah, hasilnya udah. Saudaraku, pernahkah kita berhenti sejenak dan menghitung nikmat Allah yang kita miliki?
Oke, berarti di sini teksnya udah dibuat sama AI, kemudian AI juga merubah si teks itu menjadi audio. Kemudian, ya ketika kita membuat konten kita perlu yang namanya video. Nah, di sini AI-nya banyak banget, Pak. Di sini kita bisa pakai Adobe Creative Cloud yang di sininya itu Adobe Express ya. Tapi berhubung di sini harus login dan harus penyiapan pembayaran, kita skip terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan AI lain dari Google juga. Kita pergi ke Google AI Studio. Di Google AI Studio ini kita pilih di sini yang namanya itu sebentar. Generate media. Nah, di sini nanti bakal ada pilihan tuh image, Gemini dan sebagainya. Kita pilih di sini ada VEO. Nah, di sini kalau Google-nya sudah di-upgrade dan sudah berlangganan, akan ada VEO 3. Cuman di sini kita juga bisa menggunakan VEO 2. Kita contohkan di sini skripnya itu buatkan saya sebuah video ustadz yang sedang ceramah di panggung. Oke. Ini skripnya. Simpel aja. Semakin promptnya itu semakin detail, maka video yang dihasilkan juga akan semakin bagus. Nah, cuman teman-teman di sini kita bisa lihat kekurangan di Google VEO 2 ini servernya suka penuh. Tapi kalau kita sudah menekan run di sini, run control, ini nanti kalau si servernya sudah lumayan agak kosong, nanti akan langsung di generate. Kita tinggal tunggu saja. Kemudian kita bisa memanfaatkan yang namanya aplikasi editing, namanya CapCut. Kita tinggal masukkan si video hasil kita tadi di Google VEO 3 atau di Adobe Express, masukin videonya, masukin audionya, dan boom, sebuah konten dakwah yang dibuat oleh 100% AI udah jadi, gitu Pak. Oke Pak, di sini sudah jadi sebuah generate video dari Google VEO 3. Sekilas mirip Agim ya. Oke, kita coba play. Nah, videonya udah jadi ini. Kita tinggal download di sini dan boom, video yang di generate oleh AI udah jadi. Kita tinggal masukin si audionya, masukin si videonya, dan sebuah konten udah jadi. Oke teman-teman, itu dia sebuah peragaan, sebuah tutorial ya mungkin bagaimana cara menggunakan AI itu untuk membuat di sini konten dakwah ya. Kita jangan menggunakan AI itu secara full 100% dalam pembuatan sebuah konten. Kita memanfaatkan AI itu untuk membantu saja, tidak menggantikan kita sebagai pendakwah itu digantikan dengan AI. Itu beda konteksnya ya teman-teman. Nah, kita misalkan bisa contohkan skrip yang kita buatkan itu dengan AI. Tapi setelah skripnya jadi itu kita olah ulang, kita istilahnya parafrase ataupun diolah dengan apa? Dengan gaya bicara kita. Supaya apa? Supaya konten dari skrip yang dibuat AI itu bisa tetap sama dengan gaya pembawaan dan gaya bahasa yang kita gunakan dalam gaya dakwah kita tentunya. Kemudian mungkin kita juga bisa menggunakan AI ini untuk menambahkan B-roll atau video tambahan di konten dakwah yang kita buat. Di pertemuan selanjutnya kita mungkin akan membahas kembali dakwah dengan penggunaan AI ini seperti apa. Karena apa? Karena AI ini setiap hari akan terus berkembang, terus maju, dan banyak sekali inovasi-inovasi yang akan digunakan oleh pembuat dari AI ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Saya Ali Fahri Roji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Minum dulu, Pak. Damn.